Yang pertama ada gelombang mikro. Gelombang mikro disebut gelombang radio super high frekuensi. Gelombang mikro dihasilkan pada tabung klistron atau osilator. Gelombang mikro memiliki frekuensi lebih dari 3 GHz. Gelombang mikro digunakan sebagai alat komunikasi, alat microwave, analisis struktur molekul maupun atomik, serta radar radio detektif and tracking untuk mendeteksi objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca berkabut. Dan untuk menentukan arah dan posisi yang tepat, radar ini dipakai untuk membantu kelancaran lalu lintas pesawat di pangkalan udara atau di bandara dan melengkapi pesawat tempur sehingga dapat mengetahui keberadaan pesawat musuh. Gelombang mikro dalam bidang kesehatan untuk menghancurkan tumor. Panas yang dihasilkan gelombang mikro menghancurkan jaringan tumor tanpa melukai jaringan sehat. Contoh gambar. Panas gitu. Ini spidol. Tapi nggak nyata. Hah? Nggak nyata. Mana nyata? Coba aja. Ada nggak? Kalau di gambar sini ada. Coba. Ini contohnya kurang lebih gelombang mikro kayak radar kayak gini. Ada lingkaran, sini titik, terus nanti dia ada pancaran gitu. Misal sini ada objek apa, nanti ketahuan dari ini kita di pusatnya, terus ini objek lain, terus ini radarnya. Fungsinya buat? Fungsinya untuk mendeteksi adanya objek lain, gunanya si radar ini gitu. Makanya ada di pesawat tempur, ada di pesawat, ada di kapal selam gitu. Terus yang kedua ada gelombang televisi. Frekuensi gelombang televisi sedikit lebih tinggi daripada gelombang radio. Gelombang televisi merambat lurus dan tidak dapat dipantulkan oleh lapisan atmosfer bumi. Gelombang televisi banyak dimanfaatkan dalam bidang komunikasi dan siaran. Siaran televisi dapat ditangkap menggunakan stasiun penghubung atau relay, sehingga diperoleh gambar dan suara lebih baik. Distribusi gelombang televisi memerlukan satelit pada permukaan bumi untuk menjangkau tempat yang sangat jauh. Hal ini karena gelombang televisi tidak dapat dipantulkan oleh atmosfer ionosfer bumi. Berarti contohnya kayak gini, ini ada di sini ada antena nih, di sini ada antena dari pemancar. Ini misalnya di gedung, terus dia mancarin gelombang, terus ditangkap sama misal rumah ada antenanya, terus ditangkap gitu. Ini di sini itu kurang lebih. Terus ada sinar gamma. Reaksi atom-atom tidak stabil pada reaksi inti atau radioaktif nuklir menghasilkan sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi tinggi di antara jenis-jenis gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz dan panjang gelombang 10⁻⁵ sampai 0,1 nm. Sinar gamma dalam bidang kesehatan dimanfaatkan untuk terapi penyakit kanker dan sterilisasi peralatan rumah sakit. Sinar gamma dalam bidang industri digunakan untuk sterilisasi bahan makanan kaleng, sistem perunut aliran fluida untuk mendeteksi kebocoran pipa dan mendeteksi keretakan batang baja Sinar gamma juga digunakan untuk mengurangi populasi hama tanaman. Terus ada sinar X dihasilkan dari radiasi tumbukan elektron berkecepatan tinggi pada atom-atom berat. Misalnya timbal transisi elektron-elektron pada kulit bagian dalam atom menyebabkan munculnya sinar X. Frekuensi sinar X antara lain adalah 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz dan panjang gelombang 10⁻11 sampai 10⁻8 m. Sinar X digunakan untuk menggambarkan organ-organ dalam tubuh, misalnya tulang, jantung, paru-paru. Sinar X dalam bidang industri untuk menganalisis struktur kristal dan keretakan pada material. Sinar X juga digunakan di bandara dan pelabuhan untuk memeriksa barang-barang penumpang.
Oke, berarti sinar X tuh ibaratnya kalau kalau di bandara tuh kayak yang sering dilewatin ya, ada kayak gini. Terus ini masuk nih barang gitu kan, masuk di bandara tuh yang ada jaluran. Terus kalau misalnya dia bawa benda-benda terlarang ketahuan tuh karena ada sinar X. Itu bisa nembus barang gitu. Keren. Yang terakhir ada sinar ultraviolet. Cahaya matahari yang sampai ke bumi menghasilkan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet juga dapat dihasilkan dari transisi elektron pada kulit atom atau molekul. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi, di antaranya adalah 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz, atau panjang gelombang 10 pangkat min 8 M sampai 10 pangkat min 7 M. Sinar ultraviolet membantu pertumbuhan vitamin D pada tubuh dan membunuh kuman penyakit. Sinar ultraviolet dalam teknik spektroskopik digunakan untuk mengetahui kandungan unsur-unsur pada bahan dan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan sel. Ultraviolet dalam bidang perbankan untuk memeriksa keaslian uang dan tanda tangan nasabah bank. Berarti ini kayak apa ya? Itu loh yang pokoknya ultraviolet itu yang sinar warna biru deh. Kayak gitu sinar ultraviolet. Oke, sekian dari saya tentang pembahasan manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi